Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Kesembilan hanya bisa dihentikan dengan kematian. Begitu menjadi targetnya, mereka akan diburu sampai akhir. Dia tidak setuju membunuh sesama anggota sekte dan keluarga mereka untuk ketegangan. Kritik dan celaan tidak membuatnya gentar. Begitulah cara Tanah Suci Dewa Pedang. Jadi, anggota mereka dipandang sebagai inkarnasi kematian meskipun bukan pembunuh. Si Yingsui adalah targetnya saat ini. Jika dia menolak, Nin akan membunuh semua orang di Armament Mountain. Jadi, Raja Iblis Kera Surgawi dan yang lainnya tidak cukup beruntung. Mereka ingin berkumpul dengan Li Qiye namun Nin muncul entah dari mana. Sebagian besar tawanan juga telah hilang. Bagaimana kalau begini, kita akan bertemu besok jam segini. Raja Iblis ingin mundur ke gunung persenjataan terlebih dahulu. Dia tahu dia tidak bisa melawan Nin. Kalau tidak, dia mungkin akan menjadi sasaran, bukan pemimpin sekte mereka. Terlebih lagi, dia tidak ingin bertengkar menggantikannya meskipun berasal dari sekte yang sama. Ada kemungkinan besar dia akan terbunuh dalam pertempuran. Dalam hal ini, cabang persenjataan akan menurun karena tidak ada yang benar-benar kuat sebagai perwakilan mereka. Sebagai tetua pertama saat ini, dia bahkan bisa menjadi master sekte berikutnya atau setidaknya mendapatkan lebih banyak wewenang. Oleh karena itu, dia tidak ingin terjebak dalam situasi sulit. Dia juga tidak memikirkan balas dendam atas murid-murid yang gugur dan tidak membatalkan Li Qiye. Tetap hidup adalah prioritas utama. Kenapa tidak sekarang? Aku akan membunuh kalian semua terlebih dahulu sebelum datang ke Armament Mountain. Ucapan ke-9 dengan dingin. Orang-orang bisa mencium bau darah dan pemandangan setelah mendengarkannya. Jadi ini anggota Tanah Suci Dewa Pedang. Seseorang berkumpul, menyadari betapa menakutkannya mereka, tidak heran mengapa orang-orang membisikkan gelar mereka dengan ketakutan. Raja Iblis itu takut dengan perkembangan ini dan menjadi pucat. Desakan ke-9 membuatnya berada dalam posisi yang sulit. Dia baru saja menyerah tetapi Nin tidak menyerah. Pada akhirnya, tetua pertama harus tetap menjunjung tinggi gengsi dan otoritas sekte. Dia tidak bisa menyerah sepenuhnya dan harus menjaga harga dirinya. Pertarungan tampaknya tak terelakkan sekarang. Cukup, Armament Mountain kami tidak meminta itu diganggu. Jika kau menyediakan menjadi penyerang, kami akan menunjukkan kepadamu apa yang bisa kami lakukan. Dia meraung. Sekutu-sekutunya menatap, ingin melihat pilihannya setelah Nin kill begitu banyak rekan mereka. Pengakuannya sebelumnya berada di garis yang berbahaya. Menjadi terlalu tunduk akan menghancurkan reputasinya bahkan jika dia kembali ke sekte seumur hidup. Itulah alasannya menjaga sikap yang kuat tetap penting. Sempurna, kata ke-9 sambil mengangkat kaktus lagi. Raja Iblis tidak memberikan jawaban, sepertinya ini adalah akhir dari percakapan mereka. Raja Iblis, ayo kita bunuh dia. Teriak Raja Penembak Bintang, bersemangat untuk melawan ke-9 meskipun bukan targetnya. Perbedaan antara kedua raja itu adalah Star Shooter telah kehilangan putranya. Dendam adalah motivasi yang kuat. Di sisi lain, Pangeran Berlengan 8 hanyalah anggota kerajaannya. Kehilangan satu pangeran bukanlah masalah besar. Raja Penembak Bintang menyadari hal ini dan memutuskan untuk menahan sekutu yang berpotensi ke dalam penandatanganan. Hal ini membuat Raja Iblis semakin sulit untuk mundur. Petik 2. Dia merenung tanpa menjawab. Star Shooter tidak menunggu dan memerintahkan, dalam formasi, kita akan membunuh musuh kita bahkan jika itu adalah hal terakhir yang kita lakukan. Bunuh musuh meskipun itu hal terakhir yang bisa kita lakukan. Kedua legiun itu meraung dan kembali ke formasi mereka. Ke-9 mengejutkan mereka sebelumnya sehingga mereka siap untuk mencobanya. Saudara-saudara, pinjamkan aku kekuatan kalian. Star Shooter kembali ke posnya dan akan terlepas dari pilihan Raja Iblis. Bagus, semuanya berkumpul. Ke-9 mengarahkan pedangnya ke depan. Sedangkan untuk Raja Iblis, pasukan binatang buasnya sudah mulai bergerak maju ke medan perang. Jika dia melarikan diri sendirian, dia pasti akan kehilangan posisinya sebagai tetua pertama. Dia menyesal datang ke sini untuk menyelamatkan Pangeran Berlengan 8, karena mengira ini akan menjadi cara mudah untuk mendapatkan pengakuan. Pertarungan sampai mati.
Seorang penonton di konser menjadi bersemangat. Kesembilan membuat mereka takut, tetapi karena mereka tidak terlibat dalam kekacauan ini, mereka lebih senang menonton pertunjukan yang menyenangkan. Mereka juga akan belajar banyak hal setelah melihat keahliannya dalam berpedang. Apakah mereka punya peluang? Tanya seorang pakar. Seorang leluhur menggelengkan kepalanya dan menilai masalah. Tidak, Nin telah mengambil langkah berikutnya. Saya khawatir itu akan berdampak buruk bagi 6 raja dan 6 master sekte, apalagi mereka berdua. Hari ini kita akan beberapa melihat dari 13 variasi yang terkenal, kata seorang pendekar pedang. Mungkin yang ke-9, temannya diliputi rasa penasaran. Tebasan ke-13 memungkinkan tebasan ke-13 membunuh seorang penguasa Dao. Meskipun variasinya jauh dari kata sebanding, itu tetap saja merupakan tontonan yang langka. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Seorang tetua agung menjawab, Penatua. Sementara itu, seorang jenderal di Legiun Binatang berteriak pada Raja Iblis setelah melihat keraguannya. Sampai mati saja, Raja Iblis itu menghentakkan kaki ke tanah dan kembali ke posisinya. Tangannya terikat karena keadaan. Mulai, perintahnya, para anggota Legiun Binatang melepaskan vitalitas mereka dan menjadi cemerlang. Mereka meraung dan berubah kembali ke bentuk aslinya. Akhirnya dimulai. Penonton menyaksikan dengan napas tertahan karena pertempuran baru saja dimulai. Kesembilan sendirian melawan 2 legiun, tetapi ekspresi yang dingin dan acuh tak acuh tetap ada. Tidak ada yang suka dipandang seperti ini. Mereka merasa seolah-olah mereka adalah orang mati yang berjalan. Ledakan. Pasukan binatang buas telah selesai menyalurkan formasi mereka. Rune muncul di tanah dan menciptakan diagram besar. Ia melepaskan cahaya tak terbatas seperti gerbang abadi yang terbuka. Setiap anggota menjadi bagian dari formasi ini. Vitalitas Raja Iblis keras surgawi seluas samudra, siap menenggelamkan segalanya. Gemuruh, rune Dao, energi kekacauan, dan vitalitas bercampur menjadi pusaran udara. Akumulasi energi yang mengerikan ini merasuki Raja Iblis. Ia menjadi lebih besar dari sebelumnya dengan lapisan baju besi tambahan. Ia menjadi seekor kera, cukup tinggi untuk menggenggam benda-benda langit. Baju zira itu terbuat dari hukum Dao, tampak seperti rantai tebal yang melilitinya. Ia menjadi penuh dengan energi dan kehancuran. Berbagai gambar binatang purba dan purba muncul di belakangnya. Dia tampak seperti penguasa semuanya. Formasi binatang segudang. Seseorang dengan pengetahuan mendalam tentang gunung persenjataan berteriak. Formasi ini ditemukan oleh Dewa Kera Dao saat masih muda. Dia menemukan harta karun tersembunyi secara tidak sengaja di sebuah lembah. Di dalamnya terdapat formasi besar ini. Raja Iblis dan pasukannya melakukan pekerjaan terpuji dalam menggunakannya. Pada saat yang sama, pasukan Starshooter King juga memancarkan cahaya bintang. Cahaya itu melesat ke langit dan berubah menjadi kobaran api yang menelan. Mirip dengan formasi Raja Iblis, kobaran api ini diperoleh Starshooter King. Ia menerima kekuatan dan proses pemurniannya. Ia berubah menjadi makhluk surgawi yang berputar. Segel di dahi menjadi lebih jelas dan lebih tegas. Ia memperoleh sepasang sayap yang ringan. Begitu menyebar, ia tampak sebagai makhluk suci dan agung, bagaikan malaikat dari atas yang memiliki kekuatan luar biasa. Busur yang bernama Sky Spirit Starshooter di tangannya bergetar sekali dan dunia bersamanya. Ketika dia menarik tali busur itu kembali, orang-orang merasa seolah-olah dia sedang mengendalikan misteri dunia. Mereka juga merasakan jiwa mereka terpengaruh olehnya, sensasi yang benar-benar menakutkan. Senjata Dao Lord memang tiada taraf. Mereka sudah terintimidasi oleh gerakan kecil busur itu. Bahkan senjata terkuat di tingkat penguasaan pun kesulitan bersaing dengan senjata penguasa Dao. Raja Iblis berwujud kera itu memanggil tongkat sebesar pegunungan, yang membentang sejauh ribuan mil. Raungannya menghancurkan puncak-puncak gunung dan hutan, serta merobek gendang telinga para petani yang lebih lemah. Dia menghantam ke bawah dan menghancurkan ruang di sepanjang jalan. Lubang-lubang spasial kecil muncul di sepanjang jalan. Sial, penonton berteriak keheranan karena ini hanya hantaman fisik tanpa penambahan hukum prestasi. Itulah tetua pertama persenjataanmu. Leluhur lainnya memuji. Terlepas dari kepribadian dan karakter Raja Iblis, serangan ini mewujudkan kekuatan absolut. Mati, Raja Penembak Bintang menarik tali itu kembali dan pedang pun muncul. Benar saja, busur itu menggunakan pedang, bukan anak panah. Ribuan pedang melayang di udara.
Aura seorang penguasa Dao mengalir turun seperti banjir yang membuat para penonton ngeri. Semua orang tercekik karena tekanan yang sangat besar. Beberapa orang terjatuh, tidak mampu berdiri lagi. Mendering, pedang terbang menembus kain spasio-temporal saat meluncur di kesembilan. Tongkat Raja Iblis dapat menghancurkan dunia sementara pedang terbang ini tampak tak terhentikan dengan cara yang sama. Para penonton berpikir bahwa bahkan makhluk abadi pun tidak akan mampu bertahan hidup. Sedangkan kesembilan, dia tidak bereaksi sama sekali saat melihat serangan yang datang dan membalas. Dia mengangkat pedangnya dan semua orang seolah merasa dada mereka telah ditusuk. Tajam, adalah fokus dari teknik ini. Melawan adalah sia-sia. Variasi ketiga, tak berperasaan. Para ahli langsung berteriak. Gemuruh, percikan api berhamburan, mengakibatkan bencana besar. Para penjual disebarkan oleh gelombang kejut. Beberapa kumpulan darah, tidak mampu menahan benturan. Kuat sekali, mereka menjadi pucat setelah menyaksikan ini. Banyak jiwa malang yang terlalu dekat dengan pertempuran. Mereka belajar dari kesalahan mereka setelah kehilangan banyak darah, karena meremehkan dampak besar dari pertempuran sebesar ini. Mereka kemudian melihat kera raksasa itu terhuyung mundur berulang kali. Raja Penembak Bintang juga gemetar tak terkendali. Ia pasti akan terdorong mundur tanpa bantuan legiun di belakangnya. Sayangnya, ekspresinya menjadi gelap sejak ia melihat bekas pedang yang melengkung di busurnya. Sebelumnya, ia menggunakan busur itu untuk menangkis tebasan kesembilan. Orang itu benar-benar berhasil merusak busur Dao Lord yang terbuat dari logam suci. Jadi, kemungkinan besar pedangnya juga sesuatu yang luar biasa, tidak kalah sedikit pun dari busur panah. Kesembilan akhirnya mengubah pendiriannya. Ia melayang di udara dan menatap musuhnya tanpa memancarkan aura apapun. Hanya ekspresi yang tanpa emosi saja, sudah membuat orang-orang terintimidasi. Dewa kematian ini bisa memakan nyawa siapapun termasuk kedua raja itu. Yang kesembilan sangat kuat. Menjadi jelas bahwa pendekar pedang ini jauh lebih kuat dari kedua raja itu bersama-sama. Tidak heran mengapa dia berani menantang 6 raja, dia memenuhi syarat untuk melakukannya. Seorang ahli di dekatnya, ya, berpikir dia mungkin lebih kuat dari ke-6 orang itu. Seorang leluhur berkata, kita baru melihat tebasan ketiga, tebasan ke-9 akan menjadi sesuatu yang lain. Yang lain menarik napas dalam-dalam dan merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Dia tampak tak terhentikan setelah hanya menampilkan 3 tebasan. Masih ada 6 tebasan lagi. Kedua raja itu saling berpandangan, keduanya tampak tenang. Ronde sebelumnya memberi tahu mereka banyak hal tentang masa depan. Mereka bahkan tidak berpikir mereka bisa bertahan sampai tebasan ke-9. Sayangnya, melarikan diri bukanlah pilihan. Pertama, ada kemungkinan besar lawan akan lebih cepat dan tetap membunuh mereka. Kedua, jika berhasil, mereka mungkin bisa tetap hidup tetapi akan kehilangan segalanya. Perenungan mereka tidak berlangsung lama karena Nin menyerang lagi. Sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Variasi ke-6, teriakannya. Pedang-pedang muncul berurutan di belakangnya, seolah-olah membentuk jejak di ke-3000 dunia. Ukuran dan jarak tidak lagi menjadi kendala. Suaranya bergema dan kehadiran suci mengambil alih. Sepertinya dia telah mencapai level berikutnya dan menjadi transenden. Semua makhluk hidup tidak lebih dari sekadar menghormatinya. Kudus adalah nama variasi ini. Seorang leluhur mengungkapkan. Ke-9 memutuskan untuk melewatkan beberapa variasi dan menggunakan yang ke-6. Mendering, variasi ke-6 terdiri dari 6 tebasan serentak. Itu akan melampaui emosi dan hasrat, alam fana dan orang-orang kudus, dan semua yang ada. Hal ini serupa dengan proses kenaikan, robeknya kain fana dan faktor-faktor terkaitnya agar menjadi makhluk yang lebih tinggi. Para penonton tiba-tiba merasa hidup tak berarti dan membosankan. Mereka rela mati ditikam demi bisa terbebas. Mati. Kedua raja itu tahu bahwa mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Gemuruh. Raja Iblis mengangkat tongkatnya dan mengusir awan dan angin. Ia mulai melingkarinya dalam gerakan memutar untuk membangun momentum. Ia melepaskan gelombang kejut yang dahsyat sambil menciptakan ruang yang kacau. Dimensi-dimensi mulai menumpuk di depannya, berfungsi sebagai dinding yang tidak dapat ditembus. Klang. Sedangkan untuk Star Shooter King, ia entah bagaimana mengubah busurnya menjadi pedang. Penonton tercengang melihat ini. Aura mengerikan dari seorang penguasa Dao terwujud menjadi kenyataan. Pedang yang cemerlang menciptakan banyak dunia sebagai hasilnya.
Setelah ledakan keras, planet-planet muncul di hadapan Star Shooter King. Ia kemudian melepaskan tebasan ke depan yang berisi kekuatan planet. Ledakan, sinar mengerikan melesat keluar dari titik tumbukan dan menghancurkan beberapa pegunungan. Di tengah ledakan keras itu, orang-orang tiba-tiba mendengar suara seperti seseorang yang tidak dapat berbicara. Meskipun demikian, mereka fokus pada tontonan yang cemerlang. Dunia terkoyak oleh serangan-serangan itu dan mereka dibutakan. Setelah cahaya menghilang, mereka akhirnya melihat akibatnya. Perang medan masih berantakan, tetapi berbagai kekuatan telah bubar. Hal ini memungkinkan banyak orang untuk beristirahat karena tekanan telah hilang. Para pembudidaya yang lebih lemah telah dipaksa untuk tiarap lebih awal. Mereka melihat kesembilan berdiri di sana, masih menghunus pedangnya. Perlahan mengalir di tepinya dan terkumpul di titik. Di sisi lain, si kera raksasa dan Raja Star Shooter memiliki luka menganga di leher mereka. Mereka kalah, bisik seorang pakar. Mata mereka berdua terbuka lebar. Tenggorokan mereka bergerak seolah-olah ingin berbicara. Sayangnya, kata-kata itu tertahan di sana. Klang, gelombang pedang yang mengamuk meskipun Nin tidak melakukan apapun. Gelombang itu sebenarnya berasal dari dalam tubuh keduanya, terutama luka di leher. Erangan mereka terdengar lagi. Ledakan, pusaran udara yang memberdayakan Raja Iblis pecah dan legiun binatang buas muncul lagi. Hal ini juga terjadi pada Star Shooter Legion. Kepala-kepala mulai jatuhan. Ribuan dan ribuan petani telah tersedia, mengucur dari leher keduanya terlebih dahulu, lalu hal yang sama terjadi pada yang lainnya. Saat kepala mereka tertunduk, mereka melihat tubuh mereka berdiri di sana. Mereka mencoba berteriak tetapi tidak berhasil. Tubuh mereka akhirnya jatuh juga. Tubuh besar Raja Iblis itu menghantam tanah, mengeluarkan suara ledakan yang memekakkan telinga. Darah terkumpul di tanah dan berubah menjadi aliran kecil, mengalir ke dataran rendah. Hanya mayat-mayat yang tersisa dari para pembudidaya yang dulu terkenal ini. Kekalahan totalnya, seorang yang melibatkan generasi terakhir tetap terkejut. Siapakah yang tahu berapa banyak sebenarnya korban selamat yang tersisa di medan perang ini setelah Nin selesai dengan mereka? Pemain utama lainnya bahkan tidak sempat bermain, Li Qiye. Kesembilan muncul dan mencuri perhatian. Sial, dia membunuh banyak sekali orang hanya dengan satu tebasan. Seorang ahli menjadi cetak, bahkan para prajurit yang berpengalaman pun merasa takut. Yang lain menambahkan, benar-benar seorang pemanen. Mereka pernah mendengar tentang keburukan dan kebrutalannya sebelumnya, bahwa kaktus harus merasakan darah setelah diunus. Sayangnya, melihatnya secara langsung terlalu berat untuk diterima. Kesembilan yang sebenarnya jauh lebih mengerikan daripada kisah-kisahnya. Bau darah dan kematian yang terlihat membuat kaki mereka gemetar. Itu variasi baru ke-6. Seorang leluhur yang kuat menarik napas dalam-dalam, bayangkan yang ke-9. Para tetua dan leluhur dikecam akan mata sambil berpikir. Mereka berpikir bahwa Raja Iblis Kera Surgawi dan Raja Penembak Bintang cukup mampu. Mereka akan kesulitan mengalahkan keduanya. Keduanya jelas merupakan jagoan di benua pedang. Sayangnya, mereka hanya berhasil mencapai variasi ke-6. Berapa banyak orang yang benar-benar dapat bertahan hidup pada variasi ke-9? Ini menjadi pertanyaan berikutnya. Tidak heran mengapa dia berani menantang Si Yingsui. Orang lain menjawab, jika dia menghabisi 6 raja dan 6 master sekte, target berikutnya adalah 5 penguasa. Variasi mana yang akan diambil? Seorang pemuda menjadi penasaran. Para senior membahas pertanyaan menarik itu. Jika ke-9 bisa membunuh ke-12 sekarang juga. Pemuda lain berkata sebelum berhenti. 6 raja dan 6 master sekte mewakili para master terbaik benua pedang, yang terdiri dari anggota Kaisar Laut, 9 roda, sekolah berbudi luhur. Mengatakan sesuatu seperti ini dapat menyinggung semua raksasa ini. Legenda mengatakan bahwa ke-13 terbunuh dalam pertempuran dengan penguasa Dao Tulang. Seorang leluhur berkata, bagaimana 5 penguasa dibandingkan dengan penguasa Dao? Apakah mereka berada di alam penguasa abadi? Seorang yang terlibat bertanya, tidak mungkin. Aku tahu bahwa satu-satunya penguasa abadi saat ini adalah Dao San Qian. Seorang leluhur menggelengkan kepalanya. Dao San Qian. Semua orang menjadi emosional setelah mendengar nama ini. 5 penguasa tertinggi seharusnya berada di atas penguasa emas. Kalau begitu, penguasa tertinggi atau penguasa tertinggi. Tentu saja, beberapa orang di sini mengetahui kekuatan mereka.
yang sebenarnya tetapi menahan diri untuk tidak membocorkan informasi sensitif ini. Seorang penguasa abadi dapat melawan penguasa Dao tetapi tidak dapat membunuh satupun. Seorang leluhur kuno berkata, karena tebasan ke-13 dapat membunuh penguasa Dao, maka tebasan ke-12 seharusnya dapat membunuh seorang penguasa abadi. Tebasan ke-11 dapat menghadapi apapun yang ada di bawah. Dia hanya berjarak 2 variasi. Yang lain sedang bersiap-siap. Itu agak aneh. Nenek moyang kuno itu menjelaskan, setiap variasi tidak berarti memiliki teknik lain. Itu juga memerlukan peningkatan. Misalnya, untuk pengguna tebasan tiba dan tiba, hasilnya akan sangat berbeda saat melakukan tebasan ketiga. Itulah mengapa lebih mudah diucapkan daripada dilakukan saat berbicara tentang 13 tebasan. Tanah suci hanya memiliki satu tebasan ke-13 dalam sejarah. Yang lain mengangguk tanda setuju. Sementara itu, ke-9 mengabaikan pembicaraan itu, masih tampak acuh tak acuh seperti biasanya. Penonton tidak berani bernapas dengan keras saat menatap Nin. Sedangkan dia hanya melirik sekilas ke arah para pejuang yang gugur. Matanya tetap sama seperti saat pembukaan, lawannya tidak berbeda dengan orang mati. Dia kemudian mengalihkan fokusnya ke gunung persenjataan, sepertinya ingin melihat keseluruhan sekte itu. Apakah dia akan menyerang? Seorang pakar bertanya-tanya. Sepertinya Gegabah menyerang armamen sendirian. Yang lain berkata dengan cepat. Meskipun Nin telah membantai 2 legiun, ini tidak berarti dia dapat mengalahkan armamen. Ini adalah sesuatu yang unik di Tanah Suci Dewa Pedang. Seorang yang berpengetahuan luas menjelaskan, mereka hanya peduli dengan target, tidak ada yang lain, dukungan terhadap target mereka tidak menjadi masalah. Banyak yang mengangguk setuju. Para anggota Tanah Suci tidak akan menyerah dengan alasan apapun. Rasa takut bukanlah bagian dari mereka. Dia sendiri tidak akan menang. Seorang jagoan penutup. Kenyataannya, armamen masih memiliki 2 Dao Lord. Seluruh sekte telah meningkat dan ditingkatkan berulang kali. Mereka berada di bawah perlindungan momentum besar yang diciptakan oleh para Dao Lord. Ke-9 tidak akan mampu menghancurkannya. Ya, akan sulit baginya untuk menembus wilayah kekuasaan mereka. Pakar lainnya mengangguk. Seorang leluhur mengemukakan perspektif yang berbeda, ke-9 tidak mencoba menjatuhkan persenjataan. Tujuannya adalah mengejutkan pohon dan menakut-nakuti monyet. Dia dapat melakukan banyak hal lain, seperti membunuh para pengikut hingga mereka tidak berani lagi membunuh di luar. Pemimpin sekte mereka pada akhirnya harus keluar. Benar, ini bukan pertama kalinya dia melakukan ini. Seorang petinggi yang telah melihat ini secara langsung setuju. Sungguh menyusahkan bagi armamen. Yang lain saling bertukar pandang. Ke-9 mungkin tidak dapat menyerang firmamen, tetapi ia dapat membunuh para pengikutnya yang terperangkap di luar. Yang terpenting, ia bukan bagian dari faksi yang benar dan dapat melakukan penyergapan dan pembunuhan. Misalnya, melawan Ninewell City Lord dan Peace Ocean Sword King lebih mudah. Mereka tidak akan menggunakan cara-cara tercela sebagai pertarungan yang adil. Biasanya, para penerus Tanah Suci juga lebih suka bertarung secara adil melawan target mereka. Ini hanya akan menjadi masalah jika target tersebut menghindari tantangan. Ke-9 tetap terpusat pada persenjataan. Para penonton menyadari bahwa rencana agresif sudah di depan mata. Ini bukan tahunnya persenjataan. Seseorang menyombongkan diri. Ke-9 mulai berjalan menuju gunung, bertekad untuk melawan Si Yingsui. Pergi begitu saja. Sebuah suara yang malas terdengar. Orang-orang menoleh ke belakang dan melihat Li Qiye sedang berbaring di kursi panjang, tampak berjemur dan tidur. Ning Zhu membawanya untuknya. Mereka hampir melupakannya karena kemunculan Nin. Orang lain memikul beban untuknya, bukankah seharusnya dia menanggungnya? Seorang yang melibatkan kebingungan, mengapa Li Qiye memicu ke-9 saat ini? Ke-9 telah membunuh Raja Iblis Kerasurgawi dan Raja Penembak Bintang. Kaisar Laut dan Persenjataan pasti akan fokus untuk mengalahkannya sebelum Li Qiye. Ini benar-benar perkembangan yang hebat. Ke-9 berhenti dan menatap Li Qiye, tatapannya sama acuh tak acuh. Apa? Ucapnya dingin. Apakah dia sudah bosan hidup? Mengapa dia harus berkelahi dengan ke-9 dari sekian banyak orang? Seorang pendengar bertanya-tanya. Kebanyakan orang lebih memilih berkelahi dengan armamen Mountain daripada membuat marah Dewa Kematian ini. Li Qiye masih terbaring malas di sana, temperamen pembunuh ke-9 tidak mempengaruhinya sama sekali.
Tidak mudah mengumpulkan semua ikan itu untuk mendapatkan uang. Katanya, dan kau membunuh mereka semua sehingga aku tidak akan melihat satu koin pun. Katakan padaku, apa yang harus kau lakukan? Kita punya tontonan untuk ditonton sekarang. Seorang jagoan tahu bahwa drama itu belum berakhir. Kesembilan mungkin bukan yang terkuat saat ini, tetapi hanya orang bodoh yang akan memprovokasi dia. Li Qiye tampaknya merupakan sesuatu yang langka. Aku akan mengampuni nyawamu. Ucapan kesembilan dingin. Ia berbicara tanpa sedikit pun arogansi dan agresi, hanya mengutarakan dengan cara yang apa adanya. Yang lain akan senang mendengar hal ini dari Nin. Hal itu akan membuat mereka tidak terlalu gugup di masa mendatang karena dia adalah orang yang menepati janjinya. Hidupku di sini, kamu tidak bisa mengambilnya, balas Li Qiye. Ini adalah tantangan yang sangat jelas. Kesembilan tidak punya cinta. Benar saja, menyatukan mata Nin menjadi bagaikan pisau tajam yang ingin menembus dada Li Qiye. Kesembilan kemudian menjelajahi seluruh dataran dan menjadi sedikit serius. Sempurnakan batu giok sebagai bahan bakar. Dia kemudian menyimpulkan, karena kamu sangat berwawasan, kamu harus tahu bahwa pilihan terbaikmu adalah membayar kerugianku. Li Qiye tersenyum. Pendengar mengira bahwa ini mungkin pertama kalinya Nin mendengar tuntutan seperti itu. Aku berubah pikiran, aku akan mengambil nyawamu. Kesembilan terdiam sejenak sebelum menyatakan. Suasana langsung menjadi dingin. Orang-orang di sana merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Benar-benar ingin bunuh diri. Salah satu dari mereka berkata setelah melihat kesalahan Li Qiye. Kamu baru mencapai pedang ke-9, belum bisa mencapai puncaknya. Tapi kurasa hal yang sama juga berlaku untuk pedang ke-13. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Yang lain tercengang setelah mendengar ini. Mereka pernah mengalami ketidakpuasan dan ketidakpuasannya sebelumnya. Namun, dia tidak peduli dengan 13 tebasan itu. Itu menjadi masalah ketidaktahuan. Jika ke-9 dapat memiliki belasan tebasan ketiga, itu berarti ia akan mampu melawan seorang penguasa Dao. Bahkan 5 penguasa tertinggi tidak dapat membuat pernyataan ini. Faktanya, ke-9 akan mampu membunuh kelimanya tanpa masalah. Inilah alasan mengapa Tanah Suci begitu ditakuti. Semua mata tertuju pada ke-9, mereka tahu bahwa dia tidak akan membiarkan komentar ini begitu saja. Namun, ke-9 tetap sama tanpa ada gejolak emosi. Dia hanya memegang pedangnya dan memasuki dataran. Di sini kita mulai. Semua orang menjadi lebih bersemangat, ingin melihat pertunjukannya. Akankah Li Qiye mengikuti jejak Raja Iblis Keras Surgawi dan Raja Penembak Bintang? Seorang pemuda bertanya, sangat mungkin, tidak bisakah kau melihat seberapa kuat ke-9? Dia membantai 100.000 orang dengan satu tebasan. Li Qiye tidak punya kesempatan. Pemuda lain menanggapi, jangan lupa formasi tertinggi Li Qiye. Kedua raja itu tidak bisa berbuat apa-apa padanya, kata seorang ahli yang lebih tua. Yah, kedua raja itu baru saja dibantai meskipun bekerja sama. Pemuda kedua membalas, itu tergantung pada seberapa kuat tebasan ke-9 itu. Seorang leluhur menimpa ikut Li, jika cukup kuat untuk menghancurkan formasi itu, Li Qiye akan tamat. Seberapa kuatnya daratan? Tanya temannya. Saya tidak tahu. Sang leluhur menjawab, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Tanah Suci memiliki sedikit penerus dan tidak semuanya dapat mencapai tebasan ke-9. Hukum dan teknik kebaikan sekte lain sudah dikenal masyarakat luas. Namun, hal ini tidak berlaku di Tanah Suci karena jumlah anggotanya sedikit. Para penerus ini tidak dikenal atau akan menggemparkan dunia. Yang ke-9 adalah kasus terakhir. Ditambah lagi, tidak semua pertengkaran yang terjadi di depan umum. Mereka yang menyaksikan tebasan-tebasan berikutnya kemungkinan besar adalah korban dan orang mati tidak menceritakan kisah apapun. Setelah memasuki dataran, Nin berhenti dan menatap Li Qiye. Dia mengarahkan pedangnya langsung ke musuhnya dan berkata, kau mati. Baiklah, mari kita lihat penguasaanmu dengan tebasan ke-9. Ini akan menjadi pengalaman belajar yang bagus untukmu. Li Qiye tersenyum. Kerumunan itu pun tersenyum kecut. Li Qiye menyajikan teknik pedang terkenal ini seolah-olah dapat ditemukan di pasar manapun. Berdengung, dia mengangkat tangan dan lingkaran bumi menjadi terang. Garis-garis, benteng-benteng, dan menara-menara beresonansi dan menjadi gemilang juga. Semua orang bisa merasakan kekuatan agung bergerak di bawah dataran itu. Kekuatannya tampak tak berujung.
Dia mengendalikan formasi lagi, kata seorang pakar. Semua penonton ingin melihat seberapa jauh kekuatan formasi ini. Kali ini, kekuatan itu tidak berkumpul di sekitar Li Qiye untuk menjadi denyut nadi. Dia masih berbaring malas di kursinya. Sebaliknya, ia menciptakan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap inci daratan itu diambil alih oleh pedang energi yang merusak udara. Energi yang luar biasa. Penonton terkesan karena dari sudut pandang kemurnian energi, tidak kalah dengan milik Nin. Apakah Li Qiye juga seorang pendekar pedang? Pikir seseorang. Tidak, itu hanya kekuatan formasi. Itu ajaib dan cukup mendalam untuk terwujud dalam berbagai bentuk. Seorang jagoan dari generasi sebelumnya menjawab. Kesembilan perlahan melayang ke atas dan melepaskan energinya sendiri. Energi itu menembus ruang dan meninggalkan bekas luka yang panjang. Tebasan kelima, tanpa dunia. Ucapan kesembilan. Yang kelima sudah. Orang-orang tercengang karena kesembilan tidak memulai variasi kelima selama pertempuran melawan dua raja. Tebasan kelima menandakan akhir dunia. Tebasan sepertinya menganggap serius Li Qiye dan formasinya. Variasi kelima segera, tidak banyak yang bisa mendapatkan perawatan ini di benua kita. Seorang leluhur terguncang. Apakah dia akan mengakhirinya dengan tebasan kesembilan? Seorang jagoan berpikir bahwa kesembilan mungkin menyimpan tebasan terakhir untuk pukulan terakhir. Mendering, pedang kesembilan mulai melepaskan nyanyian pujian dan sinar tajam yang mampu menembus apapun. Para penonton membeku karena kedinginan. Mereka secara menyentuh tenggorokan mereka karena mereka memiliki ilusi yang ditembus oleh sinar. Kesembilan mengenakan jubah hitam, tetapi karena cahaya yang keluar dari pedangnya, ia tampak seperti bunga teratai tunggal yang tumbuh di kolam lumpur. Ia tampak tidak ternoda oleh cacat-cacat fana dunia. Kehadirannya ini membuat kerumunan orang berdecak kagum dan takut. Karena ia telah memisahkan diri dari tubuh fana itu, semua makhluk hidup yang masih terperangkap di dalamnya tampak seperti serangga tak berarti atau asap yang fana. Emosi dan hubungan tidak ada dalam dirinya. Oleh karena itu, ia dapat dengan mudah meninggalkan atau membunuh siapapun tanpa rasa bersalah. Ini adalah dasar utama dari 13 tebasan. Aku tidak merasakan emosi apapun di dalam dirinya, hanya keinginan untuk dikurung. Seorang ahli berjongkok sambil merasa terintimidasi. Sikap dinginnya tampak lebih menyeluruh daripada sikap seorang pembunuh yang tangguh. Agak menarik, Li Qiye tersenyum dan mengangkat tangannya. Mendering, pedang-pedang suci itu menunjuk ke arah kesembilan. Ia menjadi magnet yang menarik perhatian pedang-pedang itu. Saat mereka terbang mendekat, pedang-pedang itu berubah menjadi bola pedang yang mengelilingi Nin sepenuhnya, berniat untuk menghancurkannya menjadi daging cincang. Daerah di sekitarnya menjadi gelap karena pedang-pedang itu tidak menyisakan satu tempat pun yang kosong. Selain hadir di mana-mana, pedang-pedang itu juga memotong ruang, sebuah bukti kehancuran mereka. Saat bola itu mendekatinya, Nin akhirnya mencekik leher, memisahkan berbagai alam dan memutuskan hubungan kehidupan. Semuanya diuraikan menjadi dua bagian. Bam! Suara retakan terdengar saat tebasan itu menembus pedang-pedang suci yang datang. Tebasan kelima tidak mengecewakan. Mendering. Dalam sepersekian detik ini, kesembilan menyiapkan serangan lain. Terdiri dari energi pembunuh yang berkumpul bersama, tidak adanya bentuk yang sebenarnya membuat gerakan ini jauh lebih sulit dihentikan atau dihindari. Bahkan dewa dan iblis akan dipenggal oleh gerakan ini. Variasi ketujuh, tak bertuhan. Seorang jagoan berteriak ketakutan. Para penonton merasakan sakit yang menusuk dada mereka dan menjerit meskipun gerakan itu hanya ditujukan kepada Li Qiye. Para musuh yang lebih lemah benar-benar mulai berdarah di area itu karena energi pembunuh yang tak terlihat memiliki efek area yang luas. Gemuruh, Li Qiye mengulurkan tangannya di saat genting ini dan dinding memisahkannya dari yang lain, tidak ada satu serangan pun yang bisa menembusnya. Namun, kesembilan cukup mengesankan dengan variasi ketujuhnya. Serangan tak berbentuk itu menembus ruang dan waktu, bahkan dinding tebal itu tidak dapat dihentikan. Sayangnya, ini masih polos tang. Li Qiye mengulurkan tangannya lagi dan membangun banyak tembok di waktu berikutnya. Serangan kesembilan terus-menerus menembus mereka namun semakin banyak yang muncul dalam jumlah yang tak terbatas. Jadi, meskipun menembus 1 miliar dinding, tetap saja tidak akan bisa mencapai Li Qiye. Akhirnya, energi kesembilan pun melemah dan begitu pula kekuatan serangannya. Klang! Dia menarik pegangan dan stabilitas,
menyadari kesia-siaan usahanya. Kecepatan dan kekuatan tebasan ketujuh tidak dapat menghancurkan formasi ini. Dia membutuhkan kekuatan absolut untuk menghancurkannya sejak awal. Apa-apaan formasi ini? Sungguh luar biasa. Semua orang tercengang melihat ini. Li Qiye tidak mengeluarkan banyak tenaga selain dari tangannya. Namun, para petinggi tahu bahwa menciptakan dinding pedang membutuhkan energi dao dan kekacauan dalam jumlah yang tidak masuk akal. Jika Li Qiye adalah satu-satunya sumber, vitalitas dan energinya akan langsung mati setelah menciptakan beberapa dinding. Itu juga berarti daya tahan formasi itu berada di atas ke-9. Menurutku itu di tingkat penguasaan Dao. Seorang jagoan besar terkejut. Para ahli tahu bahwa formasi penguasa Dao biasanya digunakan untuk melindungi sekte mereka. Ini adalah konservasi terkuat yang tersedia. Namun, dataran itu bukan milik sekte saat ini, namun masih memiliki perlindungan yang kuat. Hal ini benar-benar mengejutkan banyak penonton. Dataran ini bernilai lebih dari 100 juta batu giok hanya karena formasi ini saja. Kata master sekte lainnya dengan nada penyesalan. Tidak ada yang memperkirakan variasi ketujuh akan menjadi tidak efektif. Sebelumnya, Nin hanya perlu menggunakan variasi ke-6 untuk membunuh 2 legiun. Beberapa petani kaya berharap mereka dapat membuat pilihan yang berbeda mengenai pembelian tanah tersebut. Master Kelantang pernah mendatangi beberapa dari mereka dan mengiklankan tanahnya hanya untuk beberapa juta batu giok. Namun, mereka tidak menyukai daerah tandus itu dan berpikir tidak berguna. Saat ini, beberapa ratus juta batu giok masih akan seimbang karena itu akan mendorong sekte mereka ke tingkat berikutnya. Sedangkan untuk ke-9, ekspresi dinginnya akhirnya menunjukkan sedikit niat membunuh. Hal ini membuat para penonton merasa lebih tidak nyaman dari sebelumnya. Ketika kekuatan Dao dan vitalitasnya menjamin area tersebut, hawa dingin menjalar dari tulang hingga ke jantung. Orang-orang merasa seolah-olah jantung mereka diiris oleh pisau es, bibir mereka bergetar tak terkendali. Yang menariknya, saat ke-9 mengumpulkan vitalitasnya, auranya menjadi merah seolah-olah dia terbakar atau dicuci oleh lahar. Ambil ulang, ambil kembali. Retakan muncul di tanah seolah-olah bumi sedang dihancurkan oleh kekuatan yang tidak diketahui. Akibatnya, lava pun mengalir keluar dari retakan tersebut, cukup panas hingga dapat membakar para petani sekalipun. Apa yang terjadi? Seorang pemuda bertanya. Ini adalah Earthless, variasi ke-8. Apa yang Anda lihat adalah wilayah pedang, bukan tanah yang sebenarnya. Seorang leluhur menjelaskan. Pemuda itu mengangguk tetapi masih belum mengerti. Setelah lava muncul pedang energi dari celah dan retakan. Ini menyerupai awal berhenti. Tebasan ke-8 cukup menakutkan karena menciptakan wilayah pedang yang tak tertandingi. Pedang-pedang suci akhirnya muncul dari lava setelah ledakan keras. Tidak ada bumi. Rumor mengatakan bahwa siapapun yang terjebak di dalam domain ini pasti akan mati. Seorang ahli tercengang. Ke-9 terpaksa menggunakan Dao tanpa emosinya. Pangkal pedang yang menjulang dari tanah dapat mengalahkan musuh terkuatnya. Semua makhluk hidup di berbagai alam akan menjadi abu. Orang-orang sudah bisa mencium bau kematian. Coba ini. Li Qiye terkekeh dan menggenggam jari-jarinya. Dia menggunakan kekuatan dan kecepatan yang cukup dalam proses ini. Klang, sebuah pedang-pedang membuat gendang telinga semua orang sakit. Mereka merasakan tubuh dan pikiran mereka tiba-tiba tenggelam. Ini tampaknya merupakan kekuatan tertinggi yang memberikan tekanan pada mereka. Apa yang terjadi? Begitu mereka tenang dan melihat sekeliling, rahang mereka ternganga ke tanah. Mereka melihat sebuah pedang melayang di atas, cukup besar untuk menutupi seluruh dataran. Hanya ada satu rune hiasan di atasnya yang sebesar sungai. Namun, ukuran pedang bukanlah hal yang mengejutkan banyak orang. Bagaimanapun, banyak leluhur yang bisa menjadi raksasa atau menambah ukuran harta karun mereka. Bobotnya adalah bagian yang paling menonjol. Ruang tidak dapat menahan beban ini dan mulai berkeping-keping. Dataran itu tampak runtuh karena ketidakstabilan spasial. Jika ini terus berlanjut, tidak akan ada yang tersisa dari wilayah itu. Selain itu, semakin sulit untuk bernapas. Pedang ini merusak fondasi Dao mereka, sesuatu yang telah mereka bangun sepanjang hidup mereka. Para peserta yang lemah lumpuh di tanah, hanya menunggu untuk menjadi daging. Para leluhur terkesiap pedang melihat yang luar biasa ini. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa itu, hanya saja tidak ada yang dapat menahan beratnya.
Pedang yang berat tidak perlu tajam, kekuatan absolut mengalahkan segalanya. Banyak pendekar pedang mulai memikirkan konsep terkenal ini. Suara mendesing. Pedang itu berputar untuk menyembunyikan dan menghentikan perenungan mereka. Hukum realitas pun hancur. 5 elemen, yin dan yang pun lenyap. Bahkan sistem karma dan peluncuran pun terhenti. Itu tidak ada teknisnya dengan Grand Dao dan misterinya. Kekuatan berat pedang itu menghancurkan segalanya. Atribut fisiknya membuat pedang itu tak terkalahkan. Pegang erat-erat. Para pembudidaya mulai berteriak, merasakan diri mereka menjadi ikan yang terperangkap dalam toples. Langit menjadi gelap karena cahaya tak lagi ada. Ruang dan waktu menghilang di sepanjang lintasan pedang. Ekspresi kesembilan menjadi serius. Domain pedangnya berubah menjadi posisi bertahan dan sekitarnya. Domain itu memancarkan energi pedang yang tak berujung dalam bentuk naga lava. Makhluk itu berlari menuju kubah langit, ingin menghentikan tebasan yang datang. Pangkal pedang Earthless menjulang ke langit, tak tergoyahkan dan setajam silet. Ledakan, naga lahar menghancurkan kubah langit dan menahan tebasan yang datang. Dunia tak sanggup menahan berat pedang Li Qiye. Bintang-bintang di kehancuran menjadi abu hanya karena angin kencang. Sayangnya bagi kesembilan, domain pedangnya langsung hancur juga. Langit runtuh. Banyak penonton yang berteriak. Pegang erat-erat, tanahnya juga retak. Teriakan pakar lainnya. Bahkan mereka yang tidak berada di dekat dataran itu merasakan tanahnya amblas, mereka terjatuh ke dalam jurang tak berdasar. Aktifkan, teriak salah satu leluhur dan melakukan hukum jasa terkuat dari sektenya. Sayangnya, dia masih tidak bisa menahan tekanan mutlak dari pedang gila itu. Hal yang sama juga terjadi pada orang lain. Hukum dan teknik Dao mereka hancur seketika. Kita akan mati, seorang jagoan berteriak ketakutan, menyadari betapa tak berdayanya dia. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikan aktivitas itu. Bam! Saat wilayah pedang ke-9 runtuh, darah dan kilatan cahaya muncul di mana-mana. Satu sinar pedang tertentu terbang melewati ledakan cakrawala, meninggalkan jejak panjang sebelum menghilang sama sekali. Beberapa saat kemudian, kegelapan mereda dan sinar matahari kembali menyinari wilayah itu. Orang-orang mendongak dan melihat matahari dan bintang-bintang lagi. Semuanya kembali normal, kecuali rasa takut yang membayangi hati mereka. Semuanya terasa seperti mimpi. Tebasan dahsyat itu bisa saja mencakup segalanya dan meninggalkan jurang di tanah. Namun, pemandangan yang merusak itu tidak terlihat dimanapun. Apakah aku sedang bermimpi? Tanya seorang kenalan. Tidak, itu hanya sisa tekanan dari tebasan. Itu tidak mengenai kami. Kami hanya ditekankan secara mental. Seorang leluhur menenangkan diri dan menenangkan kepalanya. Kerumunan orang tidak dapat mempercayainya. Apakah mereka menjadi lumpuh dan tidak berdaya hanya karena tekanan semata? Mereka kemudian mengalihkan perhatian mereka ke sasaran tebasan yang sebenarnya. Mereka melihat kumpulan darah, potongan daging, dan bahkan anggota tubuh. Apakah ke-9 sudah mati? Seseorang bertanya dan bertanya. Banyak yang merasakan hal yang sama setelah melihat akibatnya. Tidak, dia berhasil lolos. Seorang penembak jitu berkata, pada detik-detik terakhir, dia menggunakan teknik khusus untuk lari, tetapi meskipun begitu, dia akan terbaring di tempat tidur untuk waktu yang sangat lama. Cedera ini serius. Masih hidup, ternyata. Yang lain menghela napas lega. Secara logika, kematian monster seperti dia seharusnya menyenangkan banyak orang. Sayangnya, anehnya mereka senang melihatnya hidup. Aku tidak percaya, ke-9 kalah sebelum dia mendapat kesempatan untuk menggunakan tebasan ke-9. Kata seorang ahli, ke-9 bahkan tidak bertahan 3 gerakan melawan Li Qiye meskipun sangat dominan dalam pertarungan sebelumnya. Semua orang melihat Li Qiye masih bersantai di kursi panjang dan berjemur di bawah sinar matahari. Hal ini membuat mereka terdiam. Belum lama ini, 2 legiun dan komandan mereka berusaha keahlian tenaga melawan Nin tetapi akhirnya terbunuh. Sedangkan Li Qiye, ia hanya mengayunkan tangannya beberapa kali sebelum melumpuhkan Nin, memaksanya melarikan diri. Kontras yang mencolok ini benar-benar membuat mereka tercengang. Mungkin ke-9 tidak lebih dari sekadar serangga di mata Li Qiye. Ya, formasi kuno ini tidak kalah dengan formasi penguasa Dao manapun. Seseorang berbicara dengan yakin. Benar, bahkan 1 miliar pun merupakan harga yang pantas untuk itu. Itu bisa menjadi harta karun yang menentukan bagi sekte manapun. Seorang master sekte berkata, berfantasi tentang memindahkannya kembali ke sektenya.
Mengapa dinasti Tang mengalami kemunduran meskipun memilikinya? Mereka akhirnya harus menjual tanah mereka. Tanya yang lain. Pada masa kini, Tang menjadi sangat remeh dalam skema besar. Ini tidak masuk akal ketika formasi ini ada. Mungkin dinasti Tang tidak tahu tentang hal itu sebelumnya. Itulah sebabnya mereka menjualnya dengan harga yang sangat murah. Sungguh bermimpi memiliki keturunan yang tidak layak. Seorang leluhur berpikir. Banyak yang setuju dengannya. Mereka akan meminta harga yang gila-gilaan dan memperkenalkan formasi tersebut kepada orang lain. Kenyataannya, hal ini merupakan kejadian yang umum. Sekte-sekte yang kuat, bahkan yang pernah memiliki hegemoni total, pada akhirnya mengalami pembusukan dan lenyap ditelan arus waktu karena tidak memiliki penerus yang cakap. Saat ini, ada sekte yang tidak lagi memiliki hukum jasa leluhur dan harta tak terpecahkan. Sialan. Dongling menjulurkan lidahnya, berpikir bahwa dia pintar karena berdiri cukup dekat dengan Li Qiye. Jika tidak, gelombang kejut yang tersisa bisa saja menghancurkannya. Semua orang mulai takut pada Li Qiye meskipun menyadari formasilah yang melakukan sebagian besar pekerjaan. Meskipun demikian, tidak seorang pun dapat menyentuhnya selama dia tinggal di dataran dengan kendali atas formasi kuno tersebut. Para petinggi tahu bahwa selama Li Qiye ada di sini, tidak seorang pun punya kesempatan untuk menyakitinya. Jika tidak, mereka mungkin akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada ke-9, karena tidak beruntung dan tidak cukup kuat untuk melarikan diri, tidak akan ada sedikit pun yang tersisa dari mereka. Semua ini tidak masuk akal, aku merasa Li Qiye baru saja menemukan banyak hal terbaik di sekitarnya, menemukan harta karun yang luar biasa di tanah mati ini. Seorang penonton yang cemburu memelotot ke arah Li Qiye. Siapa yang mengira bahwa dataran itu akan berkembang pesat setelah pembeliannya? Formasi kunonya dapat mengalahkan musuh manapun. Dia mendapatkan tawaran yang sangat bagus sehingga semua orang iri padanya. Sekali saja itu keberuntungan, mungkin 2 kali, tapi untuk ketiga kalinya. Saya khawatir tidak, ada hal lain yang terjadi. Seorang petinggi tidak setuju. Para rekannya berasumsi ini logistik, mengingat priminen legasi dan pembelian dataran tersebut. Apakah semua itu kebetulan? Mengapa miliarder ini lari ke dataran tersebut alih-alih menikmati uangnya? Apa tujuan Li Qiye? Ini menjadi pertanyaan karena mereka penasaran dengan kehadirannya di gunung persenjataan. Jaraknya sangat jauh dari rumah Mahataun namun Li Qiye tetap berlari. Saya pikir dia sedang merencanakan sesuatu terhadap armamen Mountain. Seseorang berpikir dengan berani. Di daerah terpencil ini, Li Qiye menyinggung beberapa raksasa. Konflik skala penuh lainnya tampaknya tidak terelakkan. Apakah masih ada yang ingin mencari harta karun itu? Li Qiye menyela pembicaraan mereka dan menatap mereka. Banyak yang merasakan kulit kepala mereka kesemutan dan terhuyung mundur sambil menghindari menghilangnya. Meskipun dia berbicara dengan normal tanpa sedikit pun tanda-tanda kesombongan dan keangkuhan, mereka tetap tidak berani menghadapinya. Apakah benar-benar ada perbendaharaan? Bisik seorang pemuda. Kepercayaan akan keberadaan harta karun peninggalan leluhur Tang. Namun, keturunannya yang tidak mampu pada akhirnya kehilangan harta karun tersebut. Formasi kuno ini seharusnya menjadi salah satu bagiannya. Dinasti Tang tidak pernah menikmatinya dalam jutaan tahun terakhir. Mereka mungkin tidak tahu tentang keberadaannya dan memutuskan untuk menjual hal itu kepada Li Qiye. Sayangnya, tidak ada yang berani memenuhi dataran saat ini setelah melihat hasil sebelumnya. Ke-9 sendiri hampir terbunuh dalam formasi tersebut. Yang lain perlu meminta ulang kekuatan mereka terlebih dahulu sebelum mencoba. Tentu saja tidak. Beberapa orang menjawab dengan tergagap, merasa sangat terintimidasi. Kalau begitu, kenapa kau masih di sini? Li Qiye menguap dan memutar tangan seolah-olah dia sedang berusaha mengusir lalat-lalat yang mengganggu. Mereka yang ingin tetap tinggal untuk menonton pertunjukan yang menyenangkan itu mengubah pikiran. Beberapa orang menangkupkan tinju mereka ke arah Li Qiye dan berbalik untuk pergi. Semua orang mulai pergi untuk membuat Li Qiye senang. Sementara itu, dia menguap berulang kali, tampak bosan dan ketakutan saat itu. Ledakan. Sebuah ledakan keras tiba-tiba muncul dan menyebabkan tanah bergetar. Dongling yang sedang berkeliaran menjadi takut, "Tuan muda, apa yang kamu lakukan? Apakah ada yang menyinggungmu?" Dia berasumsi bahwa Li Qiye yang menyebabkan ledakan itu. Namun, Li Qiye membuka matanya dan akhirnya bangkit dari kursi, tampak lebih bersemangat dari sebelumnya.
Itu adalah gunung persenjataan. Ningzu menatap keluar angkasa. Benar saja, sumber ledakan itu adalah gunung persenjataan, bukan dataran tang. Mereka menoleh dan melihat lapisan awan hitam tebal menjulang di atas armamen. Awan itu tampak agak berat, hampir runtuh. Puncak sekte leluhur itu menjadi terang dan memancarkan sinar untuk merobek awan. Sayangnya, lapisan-lapisan itu malah bertambah banyak, membuat sinarnya tidak efektif. Akhirnya, awan mulai berputar dan pusaran udara terbentuk. Apa-apaan ini? Para anggota persenjataan menjadi terkejut. Ini tidak baik, fenomena visual yang tidak menyenangkan. Seorang ahli segera melaporkan hal ini kepada para tetua. Ini adalah tanah leluhur dari Sekte Dua Penguasa Dao. Tempat ini dilindungi dan dikucilkan oleh para penguasa Dao ini sebelumnya. Biasanya, fenomena yang tidak menyenangkan seperti itu tidak akan pernah terjadi karena kekuatan para penguasa Dao akan menekan mereka. Dentang, gong peringatan terdengar di seluruh sekte. Para murid, kembalilah ke pos kalian. Perintah para tetua meskipun mereka tidak menyadari kejadian tersebut. Suasana di dalam sekte menjadi sangat tegang saat para pengikut menjaga pos mereka. Ini seperti angin sebelum badai. Kita harus lari sekarang, ini terlihat buruk. Dongling menjadi takut setelah melihat ini dan segera melarikan diri. Bersambung.